Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, teman-teman pecinta sejarah. Ada motor. Alhamdulillah hari ini baca sirah kita, sirah Nabawiyah. Sekarang sudah masuk ke bab 3 dengan judul besarnya, atau bagian ketiga ya, di sini tulisnya dengan judul besarnya Sejak Kenabian hingga Hijrah. Dari judulnya kita tahu bahwa ini akan membahas dari sejak Rasulullah bi'tsah itu ya, terakhir kemarin kisahnya, hingga nanti hijrah, berarti fase dakwah di Mekah. Kita mulai dari halaman 65. Beberapa tahapan dakwah Islamiyah dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Islamiyah di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak bi'tsah hingga wafatnya menempuh 4 tahapan. Tahapan pertama, dakwah secara rahasia selama 3 tahun. Tahapan kedua, dakwah secara terang-terangan dengan menggunakan lisan saja tanpa perang berlangsung sampai hijrah. Kemudian tahapan ketiga, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi orang-orang yang menyerang dan memulai peperangan atau kejahatan. Sebentar, agak rancu ya, bentar. Tahapan ketiga, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi orang-orang yang menyerang dan memulai peperangan atau kejahatan. Tahapan ini berlangsung sampai tahun perdamaian Hudaybiyah. Kemudian tahapan keempat, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi setiap orang yang menghalangi jalannya dakwah atau menghalangi orang yang masuk Islam setelah masa dakwah dan pemberitahuan dari kaum musyrik, anti agama atau penyembah berhala. Pada tahapan inilah syariat Islam dan hukum jihad dalam Islam mencapai kemapanannya. Judul berikutnya, dakwah secara rahasia atau sirriyatud dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyambut perintah Allah dengan mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala. Tetapi dakwah Nabi ini dilakukan secara rahasia untuk menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik terhadap kemusyrikan dan paganismenya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menampakkan dakwah di majelis-majelis umum orang-orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang yang memiliki hubungan kerabat atau kenal baik sebelumnya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam ialah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak-anaknya, Abu Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan lainnya. Mereka ini bertemu dengan Nabi secara rahasia. Apabila salah seorang di antara mereka ingin melaksanakan salah satu ibadah, ia pergi ke lorong-lorong Mekah seraya bersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang yang menganut Islam lebih dari 30 lelaki dan wanita, Rasulullah memilih rumah salah seorang dari mereka, yakni rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, sebagai tempat pertama untuk mengadakan pembinaan dan pengajaran. Dakwah pada tahap ini menghasilkan sekitar 40 lelaki dan wanita telah menganut Islam. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fakir, kaum budak, dan orang-orang Quraisy yang tidak memiliki kedudukan. Catatan kakinya, lihat lebih lanjut Sirah Ibnu Hisham 1-249/261. Kisahnya segitu saja, dan sekarang kita akan ke halaman 67 tentang ibrohnya. Beberapa ibroh. 1. Sebab sirriyah pada permulaan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa kerahasiaan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama bertahun-tahun, selama tahun-tahun pertama ini bukan karena kekhawatiran Nabi terhadap dirinya. Sebab ketika beliau dibebani dakwah dan diturunkan kepadanya firman Allah, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berikanlah peringatan." Beliau sadar bahwa dirinya adalah utusan Allah kepada manusia.
Karena itu, beliau sadar bahwa dirinya adalah utusan Allah kepada manusia. Karena itu, beliau yakin bahwa ilah atau Tuhan yang mengutus dan membebaninya dengan tugas dakwah ini mampu melindungi dan menjaganya dari gangguan manusia. Kalau Allah memerintahkan agar melakukan dakwah secara terang-terangan sejak hari pertama, niscaya Rasulullah SAW tidak akan mengulurnya sedikit pun, sekalipun harus menghadapi resiko kematian. Tetapi Allah memberikan ilham kepadanya, dan ilham kepada Nabi SAW adalah semacam wahyu kepadanya, agar memulai dakwah pada tahapan awal dengan rahasia dan tersembunyi, dan agar tidak menyampaikan kecuali kepada orang yang telah diyakini akan menerimanya. Ini dimaksudkan sebagai pelajaran dan bimbingan bagi para da'i sesudahnya agar melakukan perencanaan secara cermat dan mempersiapkan sarana-sarana yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan dakwah. Tetapi hal ini tidak boleh mengurangi rasa tawakal kepada Allah semata dan tidak boleh dianggap sebagai faktor yang paling menentukan. Sebab hal ini akan merusak prinsip keimanan kepada Allah, di samping bertentangan dengan tabiat dakwah kepada Islam. Dari sini dapat diketahui bahwa uslub dakwah Rasulullah SAW pada tahapan ini merupakan siasah syariah atau politik syariah darinya sebagai imam, bukan termasuk tugas-tugas tablignya dari Allah sebagai nabi. Berdasarkan hal itu, maka para pemimpin dakwah Islamiyah pada setiap masa boleh menggunakan keluasan dengan cara berdakwah dari segi sirriyah dan jahriyah atau kelemah lembutan dan kekuatan sesuai dengan tuntutan keadaan dan situasi masa di mana mereka hidup. yakni keluasan yang ditentukan oleh syariat Islam berdasarkan kepada realitas sirah Nabi SAW sesuai dengan 4 tahapan yang telah disebutkan selama tetap mempertimbangkan kemaslahatan kaum muslimin dan dakwah Islamiyah pada setiap kebijaksanaan yang diambilnya. Oleh karena itu, jumhur fuqaha sepakat jika jumlah kaum muslimin sedikit atau lemah posisinya sehingga diduga keras mereka akan dibunuh oleh para musuhnya tanpa kesalahan apapun, bila para musuh itu telah bersepakat akan membunuh mereka, maka dalam keadaan seperti ini harus didahulukan kemaslahatan menjaga dan menyelamatkan jiwa, karena kemaslahatan menjaga agama dalam kasus seperti ini belum dapat dipastikan. Jadi yang didahulukan adalah nyawa dai-nya dulu, gitu ya. Al-Izzu bin Abdussalam menyatakan keharaman melakukan jihad atau perang dalam kondisi seperti ini. Apabila tidak terjadi kerugian, maka wajib mengalah atau tidak melakukan perlawanan. Ini kata Al-Izzu bin Abdussalam tadi ya. Apabila tidak terjadi kerugian, maka wajib mengalah atau tidak melakukan perlawanan. Karena perlawanan dalam situasi seperti ini akan mengakibatkan hilangnya nyawa, di samping menyenangkan orang-orang kafir yang menghinakan para penduduk agama Islam. Perlawanan seperti ini menjadi mafsadah atau kerugian semata, tidak mengandung maslahat. Catatan kakinya ada Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam 1/95. Saya berkata, mendahulukan kemaslahatan jiwa di sini hanya dari segi lahiriah saja, akan tetapi pada hakikatnya juga merupakan kemaslahatan agama. Sebab kemaslahatan agama dalam situasi seperti ini memerlukan keselamatan nyawa kaum muslimin agar mereka dapat melakukan jihad pada medan-medan lain yang masih terbuka. Jika tidak, maka kehancuran mereka dianggap sebagai ancaman terhadap agama itu sendiri dan pemberian peluang kepada orang-orang kafir untuk menerobos jalan yang selama ini tertutup. Singkatnya, wajib mengadakan perdamaian atau merahasiakan dakwah apabila tindakan menampakkan dakwah atau perang itu akan membahayakan dakwah Islamiyah. Sebaliknya, tidak boleh merahasiakan dakwah apabila dilakukan dengan cara terang-terangan dan akan memberikan faidah.
Tidak boleh mengadakan perdamaian dengan orang-orang yang zalim dan memusuhi dakwah apabila telah cukup memiliki kekuatan dan pertahanan. Juga tidak boleh berhenti memerangi orang-orang kafir di negeri mereka apabila telah cukup memiliki kekuatan dan sarana untuk melakukannya. Bagian kedua atau poin kedua, poin pertama tadi kan sebab siriyah pada permulaan dakwah Rasulullah ya, poin pertama dari Ibrah. Kemudian poin keduanya, orang-orang yang pertama masuk Islam dan hikmahnya. Sirah menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang masuk Islam pada marhalah atau tahapan ini kebanyakan mereka terdiri dari orang-orang fakir, lemah dan kaum budak. Apa hikmah dari kenyataan ini? Apa rahasia tegaknya daulah Islamiyah di atas pilar-pilar yang terbentuk dari orang-orang seperti mereka ini? Jawabnya bahwa fenomena ini merupakan hasil alamiah dari dakwah para nabi pada tahapannya yang pertama. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana kaum Nuh mengejeknya karena orang-orang yang mengikuti hanyalah orang-orang kecil mereka? Saya akan membacakan sebuah surat ya, sebuah arti dari surat. Kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kamu yang lekas percaya saja. Arti dari surat Hud ayat 27. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Firaun dan para pendukungnya memandang rendah para pengikut Musa sebagai orang-orang hina yang tertindas? Sampai Allah menyebutkan mereka setelah menceritakan kehancuran Firaun dan para pendukungnya. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami beri berkah kepadanya. Arti dari surat Al-A'raf ayat 137. Sebentar ya, ini saya baru ngeh ternyata kameranya agak ke bawah ya. Entah. Nah, gini, kayaknya lebih enak kan dilihatnya. Saya lanjut ya. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana kelompok elit kaum Samud menolak Nabi Saleh dan hanya orang-orang tertindas di antara mereka yang mau beriman kepadanya, hingga Allah mengatakan tentang mereka dalam firman-Nya. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, tahukah kamu bahwa Salih diutus menjadi rasul oleh Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya. Orang-orang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada yang kamu imani itu. Arti dari surat Al-A'raf ayat 75 sampai 76. Sesungguhnya hakikat agama yang dibawa oleh semua nabi dan rasul Allah ialah menolak kekuasaan dan pemerintahan manusia dan kembali kepada kekuasaan dan pemerintahan Allah semata. Hakikat ini terutama sekali bertentangan dengan ketuhanan orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan dan sesuai dengan keadaan orang-orang yang tertindas dan diperbudak, sehingga reaksi penolakan terhadap ajakan untuk berserah diri kepada Allah semata datang, terutama dari orang-orang yang mengaku berdaulat tersebut, sementara orang-orang yang tertindas menyambut dengan baik. Hakikat ini nampak dengan jelas dalam dialog yang berlangsung antara Rustum, komandan tentara Persia pada perang Qadisiyah, dengan Rubi bin Amr, seorang prajurit biasa di jajaran tentara Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ini kisahnya loncat dulu ke kisah setelah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam di perang Qadisiyah di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Rustum berkata kepadanya, apa yang mendorong kalian memerangi kami dan masuk ke negeri kami? Rubi bin Amr menjawab, kami datang untuk mengeluarkan siapa saja dari penyembahan manusia kepada penyembahan Allah semata. Kemudian Rubi melihat barisan manusia di kanan dan kiri Rustum, tunduk ruku kepada Rustum. Lalu Rubi berkata dengan penuh keheranan, selama ini kami mendengar tentang kalian hal-hal yang mengagumkan, tetapi aku tidak melihat kaum yang lebih bodoh dari kalian. Kami kaum muslimin tidak saling memperbudak antara satu dengan lainnya. Aku mengira bahwa kalian semua sederajat sebagaimana kami.
Akan lebih baik dari apa yang kalian perbuat jika kalian menjelaskan kepadaku bahwa sebagian dari kalian menjadi Tuhan sebagian yang lain. Mendengar ucapan Rub'i ini, orang-orang yang tertindas di antara mereka saling berpandangan seraya bergumam, "Demi Allah, orang Arab ini benar." Tetapi bagi para pemimpin, ucapan Rub'i ini ibarat geledek yang menyambar mereka, sehingga salah seorang di antara mereka berkata, "Dia telah melemparkan ucapan yang senantiasa dirindukan oleh para budak kami." Lihat kisah lengkapnya dalam kitab Itmamul Wafa fi Siratil Khulafa halaman 100. Dan mungkin sedikit tambahan ya, bahwa Rub'i bin Amir ini adalah utusan kesekian, kalau tidak salah utusan ketiga dari pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang pertama adalah panglima, orang kedua adalah setelah orang pertama, Rustum ini minta lagi utusan gitu untuk berunding. Utusan kedua, setelah utusan kedua pergi, dia juga minta lagi utusan yang lain. Jadi mungkin tidak meyakinkan dirinya atau bagaimana. Dan pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengirim seorang Rub'i bin Amir, yang sebetulnya Rub'i bin Amir ini kalau dari sisi status dia itu cuma prajurit. Dan di antara para prajurit, para pasukan mujahidin, Rub'i bin Amir ini adalah orang yang paling seadanya, orang yang paling sederhana. Diceritakan bahwa dia itu berpakaian seadanya, tidak bawa senjata gitu ya, hanya bawa tombak, dan dia melindungi kepalanya itu dengan alat masak semacam panci kayak gitu untuk dijadikan helm. Kalau yang lain kan mereka pakai helm dari, ya itulah sering kita lihat di film-film ya, memang untuk melindungi kepalanya. Sementara Rub'i bin Amir hanya seperti itu gitu. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas dikisahkan atau hikmah gitu ya, dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa beliau itu ingin memperlihatkan kepada Rustum bahwa apa yang dibawa olehnya, kenapa dia menyerang dan sebagainya, itu dari panglima, dari paling atas, dari beliau sendiri Sa'ad bin Abi Waqqas sampai pasukan yang paling rendah itu sama semuanya gitu. Dan ini membuat Rustum ketakutan gitu ya, dan pada akhirnya ini menjadi salah satu faktor kemenangan kaum muslimin di perang Qadisiyah. Jadi itu tambahan saja tentang Rub'i bin Amr, dan ini kisah yang sangat unik ya bagi saya pribadi gitu. Makanya saya memberi gambaran yang lebih terperinci gitu. Tapi tidak detail juga sih, karena kalau detailnya kan ada dialog yang luar biasa antara ketiga pasukan tadi ya, sejak awal sampai utusan, sejak yang utusan pertama sampai dengan Rub'i bin Amr. Kita kembali ya ke bukunya. Tetapi ini tidak berarti bahwa keislaman orang-orang yang tertindas itu tidak bersumber dari keimanan, bahkan bersumber dari kesadaran dan keinginan untuk bebas dari penindasan dan kekuasaan pada tiran. Sebab baik para tokoh Quraisy maupun kaum tertindasnya sama-sama berkewajiban mengimani Allah semata dan membenarkan apa yang dibawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seorang pun dari mereka kecuali mengetahui kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran apa yang disampaikannya dari Robnya. Kaum elit dan para tokoh tidak tunduk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dihalangi oleh faktor gengsi kepemimpinan mereka. Contoh yang paling nyata adalah pamannya Abu Thalib. Sedangkan kaum tertindas dan lemah dengan mudah mau menerimanya dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak dihalangi oleh sesuatu pun. Di samping bahwa keimanan kepada uluhiyah Allah akan menimbulkan rasa izzah atau wibawa pada diri seseorang dan menghapuskan rasa gentar kepada kekuatan selain dari kekuatannya. Perasaan yang merupakan buah keimanan dari Allah ini pada waktu yang sama memberikan kekuatan baru dan menjadikan pemiliknya merasakan kebahagiaan. Dari sini kita dapat mengetahui besarnya kebohongan yang dibuat oleh para musuh Islam di masa sekarang ketika mereka mengatakan bahwa dakwah yang dilakukan oleh Muhammad SAW hanyalah berasal dari inspirasi lingkungan Arab tempat ia hidup. Dengan kata lain, dakwah Muhammad SAW hanya mencerminkan gerakan pemikiran Arab di masa itu. Seandainya demikian, niscaya hasil dakwah selama 3 tahun tersebut
tidak hanya berjumlah 40 orang lelaki dan wanita, dan kebanyakan mereka adalah kaum fakir, tertindas, dan budak. Bahkan ada yang berasal dari negeri asing, yaitu Suhaib Ar-Rumi dan Bilal Al-Habsyi. Dan ini Suhaib Ar-Rumi dan Bilal Al-Habsyi ini mempunyai kisahnya tersendiri, tetapi pada intinya Bilal ini tentu kita sudah tahu bahwa beliau itu berkulit hitam dari Habasyah, sementara Suhaib Ar-Rumi ini berkulit putih dari Rum, di sininya Romawi, meskipun darahnya sebenarnya darah Arab, tetapi dia dari sejak kecil banget itu sudah di Romawi, sehingga makanannya Romawi, lidahnya lidah orang Romawi, makanya dipanggilnya Ar-Rum gitu. Jadi dua kulit yang berbeda gitu ya, dari negeri asing. Ini dicontohkan dengan Suhaib Ar-Rumi dan Bilal Al-Habsyi. Sebetulnya ada satu lagi ya, yang dari luar negeri itu, dari negeri asing itu, yaitu Salman dari Persia. Alinea terakhir di halaman 71, pada pembahasan mendatang akan Anda ketahui bahwa lingkungan Arab sendirilah yang justru memaksa Nabi untuk melakukan hijrah dari negerinya dan memaksa pengikutnya berpencar-pencar, bahkan pergi hijrah ke Habasyah. Ini semua karena kebencian lingkungan tersebut terhadap dakwah yang mereka tuduh sebagai gerakan nasionalisme Arab. Itu akhir dari judul yang pertama, dakwah secara rahasia ya, dari halaman 66. Tadi pembukaannya di halaman 65, kemudian judulnya di halaman 66, judul pertama ya, sampai 71. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Nah, sebelum ditutup saya ingin minta masukan dulu dari teman-teman pecinta sejarah semua, untuk audiobook seperti ini. Jadi kan saya relatif hanya membacakan apa yang tertulis di buku ini. Memang ada tambahan-tambahan dari saya, sedikit sih kalau menurut saya itu bagus gitu ya untuk ditambahkan gitu, untuk bukan ditambahkan sih karena ini bukunya udah sempurna banget. Cuma saya ingin ngomen aja gitu, ngomentari dari buku ini gitu. Nah, audiobook seperti ini kalau saya lihat di di YouTuber yang lain itu rata-rata hanya tidak memperlihatkan orangnya gitu ya, nggak ada video seperti ini, tapi hanya memperlihatkan satu ilustrasi aja dari awal sampai akhir gitu, ilustrasi bukunya gitu, seperti video-video saya sebelumnya gitu. Nah, menurut teman-teman itu lebih enak, lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman yang polos itu, yang dari awal sampai akhir gambarnya satu aja gitu, atau dalam bentuk video seperti ini. Ditunggu banget ya komennya, karena saya ingin sejarah itu disampaikan dengan satu hal yang menyenangkan dan nyaman dengarnya, nyaman tontonnya gitu, dan sebagainya. Jadi ditunggu banget masukannya. Jadi mudah-mudahan kedepannya videonya lebih baik lagi ya. Dan saya jujur aja memang membawakan merekam video ini dengan seadanya, karena saya niatnya memang ingin berbagi saja, ingin sharing sesuatu yang bermanfaat. Jadi karena ingin sharing sesuatu yang bermanfaat, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua gitu ya. Dan semoga ini menjadi jariah bagi saya secara pribadi, dan juga bagi penulis buku ini, Said Ramadan Al-Buti, juga pencetaknya, juga penerbitnya, dan semuanya, bahkan kurirnya juga. Insya Allah akan kebagian juga pahalanya gitu ya. Dan juga bagi teman-teman yang share, like, dan komen di bawah, kemudian subscribe, tentu juga akan mendapatkan manfaat dan pahala masing-masing. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditunggu masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.